Halo, selamat bertemu kembali dengan Ibu Lin Prasetyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santiastu, Namo Buddhaya, Mugi Rahayu. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Lin Prasetyawati. Hari ini saya ada sedikit cerita tentang bagaimana cara mengatasi anak yang sok bossy. Jadi dia jadi seakan-akan dia adalah seorang bos yang besar. Begini Ibu, mula-mula saya ada sedikit cerita, yaitu tentang anak-anak yang terlahir dengan kepribadian sebagai bos. Nah, di sana ada dua macam. Katakanlah si A, ada tetangga saya itu anaknya masih kecil. Dia anaknya orang berada. Ada pembantu yang bagian selika sendiri, bagian masak sendiri, punya beberapa pembantu. Kemudian dia kebiasaan dari kecil adalah suka memerintah kepada pembantu rumah tangganya, kepada asisten rumah tangganya. Bi, tolong ambilin. Bi, tolong ambilin. Sampai mengenakan kaos kaki, sepatu sendiri aja. Ini kakiku, tolong ambilin tasku, tolong ambilin apa-apa. Nah, di situ ada dua macam anak yang seperti itu. Satu, kemungkinan dia terpengaruh oleh keluarganya, sehingga anak itu bisa melihat kebiasaan di dalam rumah itu. Atau juga memang asli pribadinya anak itu yang suka memerintah, dan di dalam rumah itu tidak pernah dimarahi. Dek, jangan begitu, kasihan sama bibi. Diambil sendiri itu sepatunya, kaos kakinya. Seharusnya sebagai seorang ibu seperti itu. Tetapi mungkin ibunya sibuk dan bekerja, sehingga segala sesuatu diberikan oleh asisten rumah tangganya. Jadi mau tidak mau si anak mempunyai pribadi bossy. Kemudian bagaimanakah cara jika seseorang seperti itu, dia akan berpengaruh kepada kelak jika kalau dia besar, dia suka sok bos, dia suka sok memerintah, kadang-kadang bisa dikucilkan dari lingkungan teman-temannya kalau hal seperti itu. Ibu-ibu yang kami hormati, rekan-rekan remaja putri, para mama-mama muda, marilah hari ini jika menemui seorang anak seperti itu, apa solusinya? Kita ada sedikit tip, yaitu satu, tetaplah tenang, katakan padanya untuk mengulangi permintaan dengan cara yang sopan. Nah, ini memang pernah terjadi jika seorang anak yang minta kelamaan, akhirnya dia bentak-bentak. Bibi disuruh nggak mau, cepat. Jadi dia suka bentak-bentak. Seharusnya seorang ibu membiarkan dia dan mendekati. Dek, kalau minta tolong sama bibi jangan keras-keras, kasihan bibi. Bibi sebetulnya sudah mendengarkan. Ya itu lama sekali, mah. Iya, tapi adik kalau minta tolong sama bibi tidak boleh nyenggrang, tidak boleh bentak-bentak, yang pelan. Bilang, Bi, minta tolong, ambilkan ini atau apa gitu ya. Yang kedua, jangan melakukan apapun jika anak pada waktu itu membentak-bentak dan meminta. Coba dikasih sedikit stressing, sedikit biarkan pura-pura kita tidak tahu. Kemudian siap marah-marah, bentak-bentak, kemudian kita datang, adik, kan kasihan bibi sudah payah. Kalau semuanya serba bibi kan, adik gimana nanti kalau tidak bergerak, adik cepat sakit. Kemudian otot-ototnya nanti juga cepat payah. Makanya adik harus mengerjakan sendiri sedikit demi sedikit gitu ya. Yang ketiga, mengawasi
kegiatan sosialnya jika dia bergabung dengan teman-temannya, di lingkungan teman-teman. Jika dia sok bossy, dia akan dikucilkan oleh teman-temannya. Kemudian yang 4, jika anak berbagi mainan, biasanya ini membentak-bentak juga kepada temannya. "Hei, ini punyaku!" Karena saya guru TK, biasanya juga saya melihat seperti anak seperti itu. Dia tidak mau berbagi mainan, entah puzzle atau bongkar pasang yang lainnya. Dia tidak mau membagi mainannya dengan teman-temannya. Makanya sebagai bunda di sekolah, kita selalu mendekati, "Mbak, kalau berbicara dengan temannya pelan-pelan. Kalau punya mainan kan ini mainannya bunda, mainannya teman banyak, makanya harus dibagi sedikit ya. Ini Mbak sampai sebelah sini, kemudian Mbak B sebelah sini," gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, jika anak tetap tidak sopan, diperingati juga ngeyel. Nah, ini sedikit demi sedikit kita kalau di sekolah orang tuanya kita dekati pelan-pelan. "Mah, ini tadi Mbak Aisyah itu begini-begini. Nanti saya minta tolong kalau di rumah agak sedikit diperingatkan. Kemungkinan ini biasanya mentak-mentak sama asisten rumah tangganya." Terus mamanya cerita, "Iya bunda, karena saya sibuk. Ini aja saya barusan melihat dia di sekolah. Saya hanya sekedar kepingin tahu perkembangannya dia di sekolah. Ternyata ya gini ya, anak saya nakal sekali." Enggak sih, semua anak punya kepribadian sendiri-sendiri. Tetapi Mbak Aisyah agak sedikit beda. Kalau minta segala sesuatu, bentak, kemudian suka melempar-lempar. Makanya saya mengingatkan kepada mama di rumah, nanti Mbak Aisyah sedikit diperingatkan pelan-pelan. Kalau di sekolah adalah bagian saya, gitu. Untuk selanjutnya, kita mengajak permainan anak itu yang kompetitif. Contoh misal begini, "Adik, mama punya mainan ini, ayo coba tebakan cepet-cepetan. Ini warnanya apa?" Gitu. Seumpama ada puzzle warna atau buah-buahan warna merah sama hijau. "Ini warnanya apa?" Ajarkanlah sesuatu yang kompetitif tetapi sehat. Kemudian dibiasakan anak-anak untuk selalu diberi nasihat, diberi cerita sesuatu yang baik. "Dek, jika sampean selalu membentak dengan temannya, nanti kalau mamahnya tahu, adik nanti dimarahi sama mamahnya." Atau begini, "Kalau sampean punya kue, nanti kalau temannya minta dikasih ya. Karena kita sesama sahabat harus saling berbagi," gitu. Kemudian coba mendekati ke anaknya pada waktu terutama dia mau berangkat tidur. "Adik, ayo sekarang ke kamar mandi, cuci tangan, cuci kaki, kemudian gosok gigi. Setelah itu mama mau cerita." Kemudian anak diajak cerita sambil tidur, sambil dongeng. Dongeng sebelum tidur. Entah cerita tentang fabel, tentang apapun pokoknya yang mengandung nasihat. Supaya sedikit demi sedikit si anak akan mengurangi rasa bosnya tadi sedikit berkurang. Bahwa segala sesuatu kita harus berbagi kasih dengan teman, dengan sahabat. Itu aja sekelumit cerita dari saya tentang cara menghadapi anak yang sok bossy, sok bos, sok jadi bos. Nah, itu aja ya. Untuk ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekelumit cerita dari saya, dari Bunda Lin Prasetyawati, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Mugi rahayu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.